Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Putri Salsabila dengan NIM 0805 1282 12666. Di sini saya akan membuat laporan akhir dari dasar-dasar penginderaan jauh, yaitu tentang klasifikasi terbimbing. Nah, sebelum saya membuat laporan akhirnya, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang klasifikasi terbimbing. Klasifikasi terbimbing ini adalah klasifikasi yang dilakukan dengan arahan analisis atau supervise, di mana kriteria pengelompokan kelas ditetapkan berdasarkan penciri kelas atau class signature yang diperoleh melalui pembuatan area contoh atau training area. Kegiatan tersebut merupakan suatu kegiatan mengidentifikasi prototipe atau cluster dari sejumlah pixel yang mewakili masing-masing kelas atau kategori yang diinginkan dengan menentukan posisi. Interpretasi citra merupakan kegiatan mengidentifikasi objek melalui citra penginderaan jauh. Kegiatan ini merupakan bagian terpenting dalam penginderaan jauh karena dengan melakukan interpretasi citra, penafsiran dapat lebih mudah dalam menganalisis karena telah mengenal kenampakan objek yang tergambar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial klasifikasi terbimbing. Buka AirMapper, lalu klik toolbar algorithm, lalu duplicate sebanyak 7 kali. Lalu rename sesuai band 1, band 2, band 3, band 4, 5, band 6, band 7. Lalu masukkan data setiap band. Di band 1 kita masukkan data Landsat band 1, lalu apply this layer only. Lalu band 2 masukkan lagi seperti tadi citra Landsat 8 yang band 2, lalu apply this layer only. Band 3 masukkan band 3, apply this layer only. Lalu band 4 sama seperti tadi, apply this layer only. Band 5 band 6 apply this layer only, dan yang terakhir band 7 apply this layer only. Oke. Jika telah selesai, maka kita akan cek apakah semuanya telah dimasukkan data-datanya. Jika sudah, maka kita ke aplikasi Excel, masukkan data ini, bandnya sesuai band, terus copy. Di sini maka klik edit formula, lalu yang input ini kita hapus, lalu masukkan data tadi, Excel tadi, kita ulang, kita copy lagi, masukkan datanya, lalu apply change sampai ke band 7. Band 2 kita hapus inputnya, masukkan data, apply change. Selanjutnya band 3 edit formula, hapus, masukkan, klik apply change. Selanjutnya edit formula lagi, hapus, dan masukkan apply change. Band 5 edit formula, hapus, paste, apply change. Hapus, lalu apply change. Nah, kita cek satu apakah semua telah di edit formula.
Jika semuanya telah selesai, kita close, lalu refresh image. Nah, jika peta yang telah berubah seperti ini, maka kita akan pilih daerah yang ingin kita klasifikasikan. Kalau kita klasifikasi terbimbing. Nah, di sini kita akan pilih daerah sini, lalu kita zoom in bagian daerahnya. Nah, ini kita zoom in. Inilah daerah yang kita ingin klasifikasi. Lalu klik kanan, kita pilih file, terus save as. Ini kita ganti namanya. Lalu oke. Jika sudah, ininya kita ganti IEE 4 byte, lalu oke. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah kita klik oke. Nah, ini kita close semuanya. Close. Kita klik new file, terus masukkan file yang barusan kita simpan tadi, yaitu klasifikasi satu-satu, lalu oke. Nah, ini gambar yang telah kita simpan tadi. Setelah itu kita pasin. Jika sudah, maka kita ke toolbar create RGB, maka warna akan berubah seperti ini. Nah, pada red layer ini kita ganti menjadi band 3, lalu green layer ini menjadi band 6, lalu yang terakhir blue layer kita ganti menjadi band 7B7. Nah, jika telah berubah warna seperti ini, maka kita akan refresh image. Nah, jika sudah, kita ke menu edit, lalu edit grid regions. Ini bagian mode inti raster region, lalu klik OK. Nah, ini bagian menu tools ini, kita pilih rectangle. Kita akan membuat titik atau rectangle sebanyak 20 pada bagian laut. 3, 4, 10 lagi. Jika semuanya rectangle telah selesai 20 titik, maka kita akan klik menu ini, lalu kita ketik laut, apply, lalu juga laut. Ini lakukan pada semua rectangle, 20 rectangle. Ini play. Ini saya percepat aja. Jika semua telah selesai, kita blok semuanya. Kita cek apakah tepat 20 apa tidak. Kalau sudah, kita close. Selanjutnya kita akan membuat daerah pemukiman, maka kita akan cari daerah yang ada pemukimannya. Kita akan membuat rectangle-nya sebanyak 20 buah tadi, sama seperti laut. Sebelum itu kita harus cari dulu daerah pemukiman. Kita zoom in agar terlihat jelas.
Jika telah ketemu, maka kita buat rectangle tadi sebanyak 20 rectangle atau 20 titik. Jika selesai, kita klik menu bar atau toolbar yang ini, lalu kita klik pemukiman, apply. Jika pemukiman, apply. Pemukiman ini video dipercepat saja. Nah, jika selesai kita close. Ini terlebih kita simpan, lalu klik OK. Nah, ini kita lihat tadi kita buat tadi laut 20 rectangle, terus pemukiman yang bersini kita buat juga 20. Ini sudah lengkap, 20 laut, 20 pemukiman. Terus kita close. Ini kita akan cari daerah mangrove. Kita zoom out. Lalu kita cari daerah mangrove-nya. Nah, jika kita ketemu, maka sama seperti tadi, yaitu kita rectangle sebanyak 20 buah atau 20 titik. Nah, langsung saja kita buat namanya mangrove, apply, mangrove. Ini video juga saya percepat. Nah, jika telah selesai daerah mangrove-nya, maka kita akan ke non mangrove. Sama seperti tadi, yaitu 20 rectangle atau 20 titik. Nah, ini daerah non mangrove-nya. Sudah selesai, maka kita close, lalu kita save, lalu OK. Nah, ini bisa kita lihat, yaitu laut 20, pemukiman 20, mangrove 20, dan non mangrove 20 juga. Jadi totalnya sebanyak 80 rectangle atau 20 titik atau 80 titik. Ini bisa kita lihat. Ini udah lengkap. Nah, telah ini laut. Nah, jika sudah, maka kita close. Kita close. Lalu kita zoom out. Ini kita zoom in, kita pasin. Nah, jika selesai, maka kita ke menu bar proses, klik calculate static. Nah, di sini kita checklist first-nya, lalu OK. Nah, kita tunggu sampai selesai. Nah, jika ada bacaan calculate static successful, maka kita OK, lalu close. Lalu ke view, terus static, pilih min summary report. Jika sudah, di report tab ini kita ganti menjadi area summary report. Nah, area summary report ini yaitu untuk menampilkan luasan area citra baik sebelum atau sesudah klasifikasi. Nah, di sini adalah sebelum mengklasifikasi. Kita close, maka kita ke proses, ke classification, terus supervised classification, itu klasifikasi terbimbing. Lalu di bagian output datanya kita ganti nama. Nah, pada klasifikasi tab ini kita pilih maximum likelihood
Kenapa kita menggunakan maksimum likelihood ini? Karena metode ini dapat membandingkan dan memperhitungkan nilai rata-rata dan keberagaman antar kelas dan band yang ada. Lalu pada metode ini didasarkan pada nilai piksel yang sama dan pengenalan pada satu citra. Tingkat ketelitian dari teknik metode ini memiliki nilai yang cukup tinggi. Nah, makanya kita pakai yang maksimum likelihood. Nah, jika sudah, maka kita oke. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, jika sudah, maka kita oke. Kita close. Nah, kita klik new. Lalu kita masukkan data yang barusan kita simpan tadi. Kita klik file, klik isi pemetaan. Kita masukkan yang fix, klasifikasi oke. Nah, jika sudah, maka kita ke edit, lalu edit class. Nah, di sini kita akan set color. Pertama kita masukkan dulu data tadi sama seperti tadi yang barusan kita simpan tadi, yaitu klasifikasi terbimbing yang fix. Ini sesuai dengan nama masing-masing, terus oke. Nah, di sini langsung kita ubah set colornya yang non mangrove menjadi warna hijau muda. Lalu oke. Lalu yang mangrove set colornya kita ganti menjadi warna hijau. Lalu oke. Pemukiman set colornya kita ganti menjadi warna merah. Lalu oke. Dan yang terakhir laut, set colornya kita ganti menjadi warna biru. Oke. Jika sudah semuanya, maka kita save. Yes. Ini kita close. Pada layarnya ini klik kanan, lalu kita pilih class display. Nah, maka akan langsung berubah warnanya, yaitu laut warna biru, mangrove itu warna hijau tua, dan mangrove hijau muda, dan pemutan warna merah. Klasifikasi terbimbing merupakan metode yang diperlukan untuk mentransformasikan data citra multispektral ke dalam kelas-kelas unsur spasial dalam bentuk informasi tematis. Kriteria pengelompokan kelas ditetapkan berdasarkan penciri kelas yang diperoleh melalui pembuatan training area. Penentuan training area biasanya dilakukan berdasarkan hasil pengamatan lapangan atau berdasarkan penyesuaian dengan peta rupa bumi. Training area yang telah didapatkan kemudian dijadikan sebagai masukan dalam proses klasifikasi untuk keseluruhan citra. Pada klasifikasi terbimbing, identitas dan lokasi kelas-kelas unsur atau tipe penentuan lahan seperti yang kita dapat tadi, yaitu daerah laut, pemukiman, mangrove, non-mangrove, dan lain sebagainya, telah diketahui sebelumnya melalui kunjungan ke lapangan atau survei, analisis foto udara atau citra satelit, yaitu kita menggunakan citra satelit 8 maupun cara-cara yang lain. Klasifikasi terbimbing ini mempunyai kekurangan, yaitu output yang diperoleh tidak sesuai dengan keadaan di lapangan apabila melakukan kesalahan saat membuat training area, di mana saat pemilihan training area suatu wilayah dapat berisikan beberapa area yang berbeda kelas. Hal tersebut mengakibatkan training area yang telah dibuat akan memproses data yang kurang tepat. Kelebihan dari klasifikasi terbimbing ini yaitu dapat membedakan kelas atau klaster dengan baik apabila training sampel yang diperoleh itu tepat.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan jangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.